Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahabiatul Mutiah dengan NPM 1003030123049. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu artikel yang berjudul Dampak Penggunaan Slang dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari di Kalangan Remaja. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, tentang pendahuluan. Menurut Hoyrahman dan Abdan, penggunaan slang atau bahasa gaul di kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin marak di Indonesia. Bahasa slang adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk komunikasi informal yang seringkali bersifat sementara dan berubah-ubah. Fenomena ini menarik perhatian banyak peneliti karena dampaknya yang kompleks terhadap perkembangan bahasa dan sosial remaja. Dalam konteks Indonesia, penggunaan slang tidak hanya mencerminkan dinamika sosial, tetapi juga mempengaruhi keterampilan berbahasa formal remaja serta hubungan antar generasi. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis dampak penggunaan slang dalam bahasa Indonesia sehari-hari di kalangan remaja. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian ini melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, dari hasil identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai artikel ilmiah, buku, jurnal, proceeding, dan sumber terpercaya lainnya yang membahas tentang penggunaan slang, pengaruhnya terhadap keterampilan berbahasa, serta dinamika sosial di kalangan remaja. Sumber-sumber ini ditemukan menggunakan database akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas yang memastikan kualitas dan relevansi data. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan membaca, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Dari hasil perbandingan yang ditemukan dari berbagai penelitian, mengidentifikasi tema-tema utama, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Analisis ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan akurasi dan kedalaman pemahaman terhadap topik yang diteliti. Cara yang terakhir, yaitu dengan menggunakan metode ini, ditemukan dampak penggunaan slang terhadap keterampilan berbahasa formal, kesenjangan komunikasi antar generasi, serta pengaruhnya terhadap identitas, kebahasaan, dan pembentukan stereotip sosial di kalangan remaja. Penelitian ini memberikan paduan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan rekomendasi praktis untuk pendidikan dan pengembangan bahasa. Selanjutnya, membahas tentang hasil penelitian. Penelitian dari Adibah Dwi Satriani pada tahun 2023, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dampak penggunaan slang dalam bahasa Indonesia sehari-hari di kalangan remaja. Remaja yang lebih sering menggunakan slang cenderung mengalami penurunan kemampuan berbahasa Indonesia formal. Selanjutnya dari Ayu Septi tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan slang berhubungan dengan berkurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, penggunaan slang menciptakan kesenjangan komunikasi antar remaja dan generasi yang lebih tua. Lalu, remaja yang menggunakan istilah-istilah slang seringkali tidak mengerti oleh orang tua atau guru yang dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketidakpahaman. Selanjutnya tentang pembahasan. Penelitian ini menyoroti berbagai dampak penggunaan slang dalam bahasa Indonesia sehari-hari di kalangan remaja, yang secara signifikan mempengaruhi keterampilan berbahasa formal, komunikasi antar generasi, identitas kebahasaan, dan stereotip sosial.
Dalam pembahasan ini, temuan-temuan tersebut dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan dianalisis dalam konteks teori yang relevan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini berhasil mengkaji dampak penggunaan slang dalam bahasa Indonesia sehari-hari di kalangan remaja dan menemukan bahwa pengaruh slang berpengaruh signifikan terhadap keterampilan berbahasa formal, menciptakan kesenjangan komunikasi antar generasi, serta mempengaruhi identitas kebahasaan dan pembentukan stereotip sosial. Inovasi dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai perspektif dalam memahami penggunaan slang. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung terfokus pada satu aspek saja. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang studi bahasa dan sosiolinguistik dengan memberikan wawasan praktis bagi pendidik dan orang tua untuk mengembangkan strategis yang membantu remaja menyeimbangkan penggunaan bahasa informal dengan bahasa formal guna mendukung perkembangan kebahasaan yang lebih baik. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks kebudayaan dan bahasa yang beragam di Indonesia. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.